Halo pemirsa Ilmupedia, kalian tentu telah mengetahui bahwa negara kita, Republik Indonesia, memiliki ribuan pulau yang tersebar di seantero Nusantara. Tapi, tahukah kalian, tersembunyi di dalam samudera yang sangat luas, dengan ombak dan badai yang sangat dahsyat, tersembunyilah sebuah pulau yang berdekatan dengan Pulau Jawa, namun dimiliki oleh negara tetangga. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan informasi mengenai Kepulauan Cocos atau Kepulauan Keling. Bukan Keling ini, by the way. Dikarenakan perbedaan kedua nama ini, kami akan menggunakan nama Pulau Cocos agar pemirsa tidak kebingungan. Namun sebelum video ini dimulai, ayo klik tombol like dan subscribe-nya. Karena dengan itu, kalian telah membantu perkembangan channel ini ke depannya. Dan inilah Pulau Cocos, yang mengisahkan tabiat kehidupan masyarakat Jawa di tengah pemerintahan Australia. Letak geografis dari Pulau Cocos berada tepat di tengah Samudra Hindia, dan hanya berbatasan dengan negara Indonesia di bagian utara. Jika kita hitung dengan jaraknya terhadap pulau utama, maka jarak Pulau Cocos terhadap Pulau Jawa hanyalah 1.597 km. Sedangkan jaraknya ke Australia adalah 3.100 km, yang menjadikan pulau ini lebih dekat terhadap Indonesia. Dengan jarak yang sedemikian dekat, jangan terkejut jika mayoritas penduduk adalah suku Jawa dan Melayu, disusul dengan etnis lainnya, seperti Eropa dan lainnya. Sedangkan untuk agama, mayoritas penduduk Pulau Cocos memeluk agama Islam, dengan presentasi yang sangat tinggi hingga 75%. Disusul dengan agama Kristen yang hanya 15%. Dan 5% lainnya menyatakan tidak beragama. Kehidupan di pulau ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kehidupan asli penduduk suku Jawa. Mereka tetap menjalankan adat istiadat Jawa dan upacara keagamaan. Bahkan, karena seratnya unsur budaya Indonesia dalam pulau ini, tak jarang kita menjumpai para penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Sejarah singkat Kepulauan Cocos. Pada abad ke-19, seorang pelaut bernama William Keling yang berafiliasi dengan perusahaan Britain East Indies Company secara tidak sengaja menemukan Kepulauan Cocos saat berlayar ke Australia. Karena hal ini, terkadang Kepulauan Cocos juga disebut dengan nama Kepulauan Keling. Ekspedisi pun dilanjutkan pada tahun 1814 oleh Kapten John Clunies Ross yang menancapkan bendera Britania di tanah Pulau Cocos. Hal ini mengawali kekuasaan keluarga Ross dalam pemerintahan Pulau Cocos ke depannya. Clunies juga menerapkan rupiah Cocos sebagai mata uang resmi di pulau itu. Hal ini bertujuan untuk memonopoli semua transaksi perdagangan di pulau itu. Karena uang ini hanya bisa digunakan di perusahaan keluarga Ross. Pada tahun 1857, Kerajaan Inggris mengakuisisi Pulau Cocos yang ditandatangani oleh Kapten Stephen Greenfield, dan Ratu Elizabeth menunjuk keluarga Ross sebagai pemilik kekal Kepulauan Cocos. Pada saat pecahnya Perang Dunia Kedua, pulau ini menjadi tempat penyerangan yang sangat strategis untuk melawan basis tentara Jepang setelah lepasnya Singapura dan Malaysia ke tangan Jepang. Namun ternyata IJN atau Imperial Japan Navy kurang tertarik untuk menyerbu pulau ini. Hal itu menyebabkan pulau ini tidak pernah ditaklukkan oleh negara blok poros. Dan pada tahun 1946, tepatnya setelah Perang Dunia II berakhir, Kepulauan Cocos berubah menjadi wilayah koloni Singapura berdasarkan dengan perjanjian pasca perang. Namun, selang 9 tahun, atau tepatnya pada tahun 1955,
pemerintahan Singapura dibantu dengan kerajaan Inggris menyerahkan Pulau Cocos terhadap Australia. Menarik. Namun, meskipun telah diserahkan oleh Singapura, Pulau Cocos tetaplah menjadi hak milik dari keluarga Ross. Pemerintahan Australia sangat tidak menyukai hal ini, karena keluarga Ross masih menerapkan sistem feodal, atau pembagian 4 golongan yang diurutkan dari posisi paling atas, yaitu raja, dilanjutkan posisi kedua yaitu para bangsawan, yang ketiga adalah satria, dan yang paling bawah adalah rakyat jelata. Akan karena hal itu, pemerintahan Australia memaksa keluarga Ross untuk menjual Kepulauan Cocos dengan harga $6.500.000 Australia. Wow, that's a lot of money. Setelah diserahkan kepada pemerintahan Australia, bersama dengan PBB, dilaksanakanlah pemungutan suara yang akan menentukan nasib Kepulauan Cocos sebagai negara yang memiliki kemerdekaan penuh, asosiasi bebas dengan Australia, atau berintegrasi dengan Australia. Dan ternyata hasil menyebutkan bahwa suara tertinggi diraih oleh mereka yang memilih integrasi dengan Australia dengan total suara 229 integrasi, 21 asosiasi bebas, serta 9 kemerdekaan. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Kepulauan Cocos pada tahun 1956 menjadi wilayah Australia di bawah naungan PBB. Dan akhirnya, pada tahun 1960, diserahkan secara penuh kepada pemerintahan Australia hingga saat ini. Dan itulah pembahasan singkat, serta sejarah singkat mengenai Pulau Cocos. Pulau yang berjarak sangat dekat dengan Pulau Jawa, namun dimiliki oleh negara tetangga, yaitu Australia. Jika kalian menganggap konten ini bermanfaat, maka silakan share ke sanak kerabat, keluarga, teman, dan sahabat pemirsa. Serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, karena dengan itu kalian sangat membantu perkembangan channel ini ke depannya. Alangkah kecilnya diri kita, sekecil sebuah pulau di tengah samudera. Namun, titik kecil itu memberi kita sebuah harap atas nama makhluk adidaya dan penguasa manusia. Sekian dari kami, stay tuned and see you on the next video.